wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Syafa dengan NIM 210. Di sini saya akan membuat laporan keuangan dari PT Mensana Incorporesano menggunakan aplikasi Zaira Accounting. Langsung saja, pertama kita membuka aplikasi Zaira Accounting, kemudian kita langsung membuat data baru. Kemudian kita masukkan nama perusahaan. Negaranya Indonesia, kemudian di kota Jakarta. Kode plusnya jangan lupa dimasukkan. Nomor telepon. Langsung saja kita lanjutkan. Kemudian periode akuntansinya di sini mulai dari Januari sampai Desember tahun 2021. Kemudian kita lanjutkan lagi. Setelah itu ini kita lanjutkan saja. Bila sudah, maka kita konfirmasi lagi, kemudian kita proses. Untuk jenis usahanya, di sini dibilang kalau perusahaan Mensana Incorporesano ini adalah di bidang perdagangan jam. Jadi kita ke perdagangan umum. Ya, kita lanjutkan. Untuk mata uang fungsionalnya kita menggunakan rupiah. Kemudian untuk mata uang asing kita menggunakan US dollar. Kita tulis di sini karena nggak ada keterangan jadi 40.000 saja. Lanjutkan, selesai, maka kita bisa langsung. Pertama-tama kita sesuaikan dulu nama-nama akun ada di dalam data rekening, kemudian kita ubah ini piutang usaha menjadi piutang dagang. Kemudian persediaan 1 kita ubah jadi persediaan jam tangan. Tekan, kemudian yang kedua digital. Kemudian untuk yang persediaan ketiga kita ganti juga jadi jam dinding. Kita rekam, kemudian untuk penjualan 1 kita ganti menjadi penjualan barang dagang. Kemudian penjualan 2 kita gunakan sebagai rekor penjualan. Lalu untuk penjualan yang ketiga kita ganti menjadi pendapatan jasa. Lalu untuk harga pokok penjualannya kita ganti menjadi harga pokok penjualannya. Selanjutnya untuk utang dagang kita ganti utang usaha menjadi utang dagang. Kita balik lagi ke data-data, kemudian di sini kita selanjutnya akan memasukkan data nama-nama customer serta nama-nama vendor. Pertama-tama kita masuk ke menu data-data, kemudian ke data alamat sini, lalu kita klik baru. Kemudian di sini kita isi nama customernya PT Hora. Alamatnya juga kita isi. Kita pastikan lagi nama data-datanya, bila sudah langsung kita rekam. Kemudian untuk customer kedua kita tulis lagi. Nama perusahaannya PT Power 2.
rekam. Ya. Selanjutnya customer ketiga PT SAP. Lanjutkan, kemudian CS4, nama perusahaannya PT Hondina. Selanjutnya, untuk vendor kita tambahkan juga di sini, kemudian kita klik ini jenis ya, vendor. Kemudian nama vendornya PT Kodinki. Kalau sudah, vendornya kita rekam, ya. Kemudian vendor kedua, jangan lupa vendor 2, video 2. Kemudian vendor 3, kita tambahkan nama perusahaannya PT Uran. Dan yang terakhir, vendor kelima, vendor keempat, PT Monbes. Selanjutnya kita akan menginput data harta tetap. Selanjutnya kita akan menginput data harta tetap. Pertama-tama kita ke menu data-data, kemudian kita ke data harta tetap, kemudian kita tambahkan. Di sini namanya adalah Suzuki. Oke. Kemudian masuk ke kelompok kendaraan roda 4. Di sini dibelinya pada tanggal 3 Januari 2019. Januari 2019, kemudian harga belinya 210 juta. Kemudian nilai residunya 1 juta. Umur ekonomisnya 8 tahun. Kemudian kita lengkap ke sini untuk metodenya. Metodenya kita menggunakan metode garis lurus. Langsung saja bila sudah kita rekam. Selanjutnya untuk memasukkan data persediaan, pertama-tama kita membuat data kelompok terlebih dahulu. Pertama-tama kita buka data-data, kemudian kita pilih data lainnya, lalu kita langsung ke menu ke kelompok produk. Kemudian di sini nanti kita ganti. Yang pertama untuk nama kelompok barangnya kita masukkan jam tanggal tanggal.
Jangan lupa kita menggunakan ini persediaan jam tangan analog, kemudian untuk HPP sudah, HPP, kemudian barang dagang, kita ganti ini jadi retur penjualan. Bila sudah, langsung saja kita rekam. Nah, lanjut untuk produk kedua, ini kita ganti menjadi jam tangan digital. Jangan lupa ini penjualannya jual barang dagang, kemudian HPP-nya, lalu persediaannya jam tangan digital. Ya sudah, langsung saja kita rekam. Ya, lanjut untuk produk ketiga. Di sini nama kelompoknya adalah jam dinding. Untuk HPP-nya kita masih sama menggunakan harga pokok penjualan. Kemudian penjualannya pendapatan, jualan barang dagang, kemudian returnya, retur penjualan, lalu persediaannya persediaan jam dinding. Bila sudah, langsung saja kita rekam. Kita update, lalu akan muncul data-data nama kelompok seperti ini. Selanjutnya kita langsung saja masukkan data produk di sini. Kita tambahkan. Yang pertama adalah jam tangan Rolex dengan kode JT001. Jam tangan analog, kemudian untuk metodenya jangan lupa kita masukkan average. Dicek lagi, harga pokok sudah average, kemudian persediaannya masuk ke jam tangan analog. Bila sudah, langsung kita rekam. Lanjut untuk produk kedua, yaitu Quicksilver dengan kode JT002. Selanjutnya untuk produk ketiga, JT003, namanya Biribengka. Untuk kelompok barangnya masih jam tangan analog, kemudian akun-akunnya masuk ke persediaan jam tangan analog. Jangan lupa kita klik metode average. Ya sudah, langsung kita rekam. Selanjutnya untuk produk keempat, yaitu Casio, jam tangan digital. JD001. Jangan lupa diubah dulu jam tangan digital. Untuk kode akunnya, jangan lupa metodenya kita menggunakan average, kemudian persediaannya masuk ke persediaan jam tangan digital nantinya. Bila sudah, langsung kita rekam. Selanjutnya untuk jam tangan digital Digiti JD002. Selanjutnya untuk JD003. Yang sebelumnya di JD002 harusnya Digitech SW Live. Jadi ini kita edit lagi. Kemudian selanjutnya untuk jam tangan digital keempat,
JD04. Selanjutnya untuk jam dinding kita masukkan JH untuk jam dinding. Jam dinding kayu. Jangan lupa kita ganti menjadi nama kelompok barang jam dinding. Kemudian untuk metodenya juga jangan lupa average. Kemudian nanti di sini persediaannya sudah masuk ke jam dinding. Bila sudah, langsung saja kita rekam. Kemudian untuk jam dinding berikutnya, merek Seiko. Terakhir, langsung saja JH3 dengan nama berkuku. Selanjutnya kita akan menginput saldo awal akun. Dan langkah-langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke menu settings, kemudian klik saldo awal, dan klik saldo awal akun, kemudian kita isi akun-akunnya. Kas kecil sebesar 2.500.000. Kemudian kasnya 5 juta. Untuk bank kita bank BSI, cuman kita belum mengubah. Kita nanti saja kita ubah. 250 juta ya. Kemudian utang dagang juga belum sudah diubah ya. Utang dagang sebesar 29.604.000. Selanjutnya untuk persediaan jam tangan analog ini sebesar 54.625.000. Untuk jam tangan digitalnya kita isi 86.760. Selanjutnya untuk persediaan jam dindingnya kita isi 51.369.000. Lalu kita ke asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka sebesar 10 juta. Kemudian untuk harta tetap kendaraan pada akumulasi. Kendaraan kita isi 210 juta. Kemudian untuk akumulasinya 50 juta. Akumulasinya 52 minus 52, 250.000. Selanjutnya untuk utang usaha utang dagang 64.317.670. Berikutnya utang bank sebesar 200 juta. Lalu langsung ke modal. Modal di setornya 310 juta. Kemudian
laba ditahan sebesar 73.290.30. Kemudian ya sudah, kita cek lagi. Pokoknya harus di sini harus tertera 0. Bila sudah seimbang, maka langsung saja kita rekam. Nah, selanjutnya kita mengisi data piutang serta data utang dan persediaan. Pertama-tama kita mengisi data piutang terlebih dahulu di menu settings, kemudian ke saldo awal, lalu ke saldo awal piutang usaha. Kita membuat baru, nama pelanggannya di sini PT Hora yang pertama, kemudian tanggalnya 12 Desember 2020. 12 Desember 2020. Kemudian invoice-nya FR01. FR1, nomor saldonya nggak ada. Lalu nilainya sebesar 9.200.000. Untuk term pembayarannya, di sini disebutkan bahwa ada termin pembayaran 2/10 N/30, maka di sini kita tulis 10/32 dan denda keterlambatannya di sini 2%. Bila sudah, langsung saja kita rekam. Kemudian kita buat baru lagi untuk PT OR 2 pada tanggal 24 Desember. Invoice-nya di sini FR2. Sales-nya nggak ada, lanjut kita ke nilainya sebesar 6 juta. Untuk term pembayarannya sama seperti tadi, 10/30/22. Bila sudah, langsung kita rekam. Kemudian kita buat lagi, nama pelanggannya PT SAT, tanggal 28 Desember 2020. Invoice-nya FR3. Nilainya sebesar 8.752.000. Terminnya sama seperti tadi, 10/30/22. Langsung kita rekam, kemudian kita bikin lagi PT Hodina dengan invoice 4. Di sini tanggalnya 29 Desember 2020. Nilainya sebesar 9.652.000. Termnya 10/30. Kita cek lagi, di sini totalnya sebesar 29.604.000. Bila sudah, sama kita tutup. Selanjutnya untuk pengisian data hutang, selanjutnya untuk pengisian data hutang, langsung saja kita ke menu setting, lalu input saldo awal, kemudian ke saldo awal hutang usaha.
Kita buat baru dengan nama PT Hodingki, tanggalnya 15 Desember 2020, nomor invoice-nya INV 01 nilainya 12 juta. Selanjutnya tahun pembayarannya masih sama 10/10/30. Denda keterlambatannya juga 2%. Bila sudah, kita rekam. Selanjutnya untuk PT Mataranga ini tanggal 20 Desember 2020, nomor invoice-nya INV 2. Tanggalnya sudah ya, sebesar 15 juta. Kemudian pembayarannya 2/10 N/30. Denda keterlambatannya 2%, dan langsung kita rekam. Kemudian kita buat baru lagi PT Uren, tanggalnya 25 Desember 2020, invoice-nya 3. Kemudian nilainya sebesar 20.142. Pembayarannya sama 2/10 N/30. Selanjutnya kita rekam. Terakhir PT Monres, tanggalnya yaitu tanggal 30 Desember 2020, INV 04, nilainya sebesar 17.170.000. Bayarannya masih sama 2/10 N/30. Ya sudah, kita rekam. Jangan lupa kita cek kembali. Totalnya sebesar 64.317.670. Ya sudah sama tanggalnya juga. Kita langsung tutup saja. Kemudian selanjutnya kita input saldo awal persediaan. Pada menu settings, kita buka saldo awal, kemudian saldo awal persediaan. Kita buat baru, gudangnya, lanjut, kemudian di sini beli jam tangan, Rolex, stok awalnya ada 100, harganya satunya tuh 165.000. Bila sudah, kita rekam, kemudian kita buat baru lagi, namanya Quicksilver, stoknya 125, terus harganya 225.000. Kita rekam, lanjut JT3, stoknya sebesar 80, harga satuannya 125.000. Ya sudah, kita rekam. Lanjut ke jam digital Casio, stoknya 90, harga satuannya 304.000. Rekam. Selanjutnya jam tangan digital Digiti SW, stok awalnya 75, nilainya satunya tuh 396.000. Dan sudah, kita rekam, kita buat baru lagi sebanyak 100, nilai satuannya 147.000. Selanjutnya jam
Selanjutnya ini stoknya 20, harga satuannya 750.000. Kita rekam lagi, kita berlalu lagi. Lanjut ke jam dinding kayu. Stok awalnya 30, harga satuannya 749.000. 749.000 kita rekam, kemudian baru lagi ke jam dinding Seiko 15, stoknya harga satuannya 1.025.000. Rekam terakhir buku stoknya 23, terus harga satuannya 588.000. Sudah kita rekam. Kita cek kembali, di sini totalnya 192.754.000. Bila sudah sama, kita tutup. Kita ya. Oke. Untuk transaksi pertama, pada tanggal 2 Januari, perusahaan menerima pesanan dari PT Hora. Di sini, untuk nomor PO-nya PO 456, kemudian uang mukanya sebesar 3,5 juta. Pertama-tama kita catat terlebih dahulu uang muka pada menu uang muka penjualan. Kemudian kita klik baru. Di sini kita ganti menjadi Bank BSI. Kemudian pelanggannya kita tulis PT Hora. Kemudian nominalnya sebesar 3,5 juta. Tanggal transaksinya yaitu tanggal 2. Kemudian bila sudah, langsung saja kita rekam. Selanjutnya kita balik lagi ke menu penjualan untuk membuat order penjualan. Nah, pertama-tama kita akan membuka menu order penjualan, kemudian kita buat baru. Jangan lupa kita masukkan nama pelanggannya PT Hora, lalu nomor SO kita ganti menjadi PO 456. Lalu kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 2 Januari. Kemudian jangan lupa kita ganti term pembayarannya 2/10 N/30. 10, 30, 2, denda keterlambatannya 2%. Lalu di sini kita kan nomor-nomor barangnya. Yang pertama JT001 Rolex sebanyak 10 buah dengan harga 200.000. Kemudian untuk pajaknya kita 10% PAT. Lalu berikutnya ke sini JT02 sebanyak 10 buah juga. Ya, sebanyak 10 buah seharga 250.000. Jangan lupa input PAT-nya. Lalu JD02 dan JH3. JD02 15 buah sebesar 420.000. Tunggu masukkan PAT. Dan terakhir JH03. Bila sudah, langsung saja di sini kita rekam. Kemudian kita batalkan. Lalu kita kembali ke menu penjualan untuk membuat invoice penjualan pada transaksi kedua. Untuk transaksi kedua, di sini perusahaan dari PT Hora
Di sini pada tanggal 4 Januari perusahaan mengirimkan pesanan dari PT Hora atas PO 456 dengan biaya kirimnya nih 250.000, kemudian pajaknya tadi 1.220.000, kemudian uang mukanya 3,5 juta dan totalnya itu jadi 10.170.000. Pertama-tama kita langsung ke menu invest penjualan, kita klik baru, kemudian kita langsung masukkan saja nomor penjualannya PO 456 dan akan langsung tertera order-order yang sudah kita catat tadi. Tanggalnya jangan lupa kita tulis 4 Januari 2021 dan 2021. Kemudian pembayarannya sudah tercatat juga, tinggal kita masukkan biaya lain-lain di sini sebagai biaya pengiriman 150.000. Jangan lupa kita masukkan juga uang muka, kita klik oke, maka di sini saldonya sebanyak 10.170.000. Sudah langsung saja kita rekam. Pada jurnal voucher nanti bisa dilihat keterangannya di sini. Selanjutnya kita masuk ke penjualan tunai pada transaksi ketiga. Di sini tanggal 5 Januari perusahaan menjual secara tunai kepada PT Hodina dengan faktur sebagai berikut. Nah, langsung saja kita ke menu penjualan lagi. Kemudian kita buat invoice penjualan, lalu kita klik baru. Kemudian di sini nama pelanggannya PT Hodina. Tanggalnya yaitu tanggal 5 Januari 2021. Kemudian jangan lupa kita klik tunai di sebelah sini karena tidak ada termin pembayarannya juga. Terus kita langsung masukkan nama-nama produk yang ingin kita catat. Di sini dari JD 01 sampai JD 04 dengan kuantitas masing-masing 5. Yang pertama-tama JD 01 terlebih dahulu, harga satuannya 334. Di sini PPN-nya sebesar 10%, maka kita klik di sini pajak VAT. Lalu kita masukkan lagi JD02. Kuantitasnya 5, harga satuannya tadi 340.000. 300. Klik saja di sini ke tentu saja kita ke JD03, jumlahnya juga 5, harga satuannya sebesar 160.000. 160.000. Kita tulis di sini VAT-nya, lalu terakhir JD04. Seharga satuannya 950.000. Kemudian kita cek kembali di sini ada biaya kirim sebesar 250.000. Kita tulis di sini totalnya 10.662.000. Kita lihat lagi di sini sudah benar. Langsung saja notnya di sini kita tulis. Bila sudah langsung kita rekam. Kita batalkan. Bisa kita lihat jurnal vouchernya di sini.
Untuk transaksi berikutnya pada tanggal 8 Januari 2021, perusahaan menerima pembayaran pelunasan piutang dari PT SAT atas invoice nomor FR3. Uang diterima melalui transfer ke rekening bank BSI 0010 11 1345. Pertama-tama kita masuk ke akun penjualan, lalu kita ke menu pembayaran piutang usaha, kemudian kita buat baru. Selanjutnya akun kasnya jangan lupa kita menggunakan bank, kemudian dari PT SHT, lalu di sini karena tidak ada giro maka tidak usah di checklist gironya. Lalu ini tanggalnya 8 Januari 2021. Untuk invoice-nya FR3 di sini sudah ada. Sebesarnya di sini nanti akan langsung tertera. Bila sudah, langsung saja kita rekam. Kita batalkan, nanti di sini langsung ada nominal-nominalnya. Bank pada piutang dagang. Selanjutnya untuk transaksi kerima, baru kita menerima pembayaran pelunasan piutang dari PT O2 atas invoice nomor FR2 dan menggunakan giro mundur. Dengan jatuh temponya nanti 20 Januari 2021. Pertama-tama kita langsung ke menu penjualan. Kemudian kita ke pembayaran piutang usaha. Lalu kita buat baru lagi. Kemudian dari PT OR2, invoice-nya FR2. Kemudian kita klik giro terlebih dahulu, lalu di sini kita tulis 12 Januari 2021. Bila sudah, tanggalnya sudah, langsung saja kita rekam. Nanti di sini muncul informasi untuk transaksi gironya dengan nomor BG25465. Jatuh temponya 20 Januari 2021. Kita periksa lagi ya, dari tanggal 12, terus jatuh temponya 20 Januari 2021. Nama banknya nggak ada, terus langsung aja kita oke. Lalu nanti kita batalkan. Maka akan muncul transaksinya. Untuk selanjutnya, transaksi ke-6 pada tanggal 13 Januari 2021, perusahaan membeli peralatan komputer sebagai berikut. Ada PC Intel Core sama laptop Asus ROG. Nah, pertama-tama untuk membeli pembelian harta tetap ini, kita harus membuat invoice pembelian di menu pembelian, kemudian kita klik invoice pembelian, lalu kita buat baru. Untuk jangan lupa kita klik jasa agar kita bisa mengubah deskripsi pesanannya, kemudian nama pemasoknya kita lihat di sini PT Kompi Jayanet belum ada, maka kita buat baru. Bila sudah, langsung di sini kita rekam, kita klik vendor PT Kompi Jayanet. Kalau sudah, kita ganti tanggalnya menjadi 13 Januari 2021. 13 Januari 2021. Lalu di sini karena terminnya adalah cash, maka jangan lupa kita checklist tunai. Kemudian untuk deskripsi pesanannya, kita tulis PC Intel. Kodenya jangan lupa kita masukkan kode harta tetapnya, mesin dan peralatan, kita oke. Diterimanya 1 dengan harga 7 juta. Kemudian
pajaknya VAT 10%. Selanjutnya untuk laptop Asus ROG ini sama kodenya juga, peralatan dan mesin, diterimanya 2, harga satuannya tadi 18,5 juta, kemudian pajaknya VAT. Kita cek kembali karena ditunai, jadi di sini untuk kodenya kita lihat kalau sudah sesuai dengan pada akun kas. Ya sudah, kita lanjutkan dan rekam. Kita batalkan. Selanjutnya kita langsung ke menu data harta tetap untuk mencatat pembelian peralatan tadi. Kita buat baru. Pada data harta tetap ini kita masukkan tadi PC Intel Core i5, kemudian masuk ke dalam kelompok mesin dan peralatan, kemudian tanggal belinya 13 Januari 2021, harga belinya tadi sebesar 7 juta. Nilai residunya nggak ada, terus kita klik di sini lengkap. Untuk metodenya kita menggunakan metode garis lurus. Akun-akunnya sudah benar, langsung saja kita rekam. Kemudian selanjutnya untuk laptop Asus ROG ini kita tulis masuk ke kelompok mesin dan peralatan, kemudian tanggalnya sama 13 Januari 2021. Harga belinya sebesar 18,5 juta. Dari residunya nggak ada, kemudian metodenya garis lurus. Selanjutnya untuk peralatan laptop Asus ROG Zephyrus ini kita masukkan. Kelompoknya sama, mesin dan peralatan. Harga belinya tadi 37 juta. Kemudian nilai residunya nggak ada. Untuk metodenya menggunakan metode garis lurus. Kalau sudah, langsung saja kita rekam. Untuk selanjutnya, transaksi ke-7 pada tanggal 15 Januari ditemukan 3 buah barang persediaan kode JH001 mengalami kerusakan material, sehingga tidak dapat digunakan. Atas kerugian tersebut dimasukkan ke dalam beban penyesuaian persediaan. Berarti di sini nantinya persediaan dari JH001 ini akan berkurang. Pertama-tama kita ke menu persediaan, kemudian kita klik pemakaian atau penyesuaian barang, kemudian kita buat baru. Kita buat tanggalnya menjadi 15 Januari 2021. Keterangan penyesuaian persediaan, kemudian kodenya JH01. Terus kita masukkan jumlahnya sebanyak 3 buah. Akunnya kita masukkan ke beban penyesuaian persediaan. Kemudian ini harusnya -3 ya, karena berkurang. Kalau sudah, langsung saja kita rekam. Kita batalkan. Untuk transaksi selanjutnya, transaksi ke-8 tanggal 12 Januari, perusahaan membuat pesanan pembelian kepada PT Modal sebagai berikut. Di sini ada terminnya 2/10 M/30, kemudian tanggalnya 16 Januari, kemudian di sini ada uang mukanya juga senilai 2 juta yang sudah dikirim tanggal 16 Januari melalui transfer bank. Nah, pertama-tama kita langsung membuat uang mukanya terlebih dahulu di menu pembelian, kemudian kita buka uang muka pembelian,
Lalu kita buat baru. Akun kasnya jangan lupa kita cantumin bank, kemudian vendornya PT Montres, lalu nilainya sebesar 2 juta, kemudian tanggalannya 16 Januari 2021. 16 Januari 2021, ini sudah, lalu kita langsung saja rekam. Bila uang mukanya sudah ditransfer, kemudian kita langsung membuat order pembeliannya. Pertama-tama kita buka di sini di menu pembelian, terus kita langsung ke order pembelian, lalu kita buat baru. Nama pemasoknya kita cantumin PT Montres, kemudian PO-nya 121255. Tanggalnya kita masukkan 16 Januari 2021. Jangan lupa kita unchecklist karena ini kan membeli barang. Barangnya kita masukkan dari JD1. JD1 diterimanya sebesar 3, harganya 304.000, kemudian pajaknya 10%, lanjut untuk JD02 sebanyak 3, harganya 400.000, kemudian pajaknya 10, terus JD03 sebanyak 3, harganya 150.000, pajaknya 10, terakhir JD04 3, harganya 740, kemudian kita ini 10%, kemudian untuk pembayarannya kita kasih 2/10 M/30 dan keterlambatannya 2%. Oke, totalnya jadinya 2.818.200. Kita langsung rekam, kita batalkan, lalu kita tutup. Untuk langkah selanjutnya kita langsung ke menu invoice pembelian, kemudian kita buat baru. Untuk nama pemasoknya dari PT Montres, kemudian PO-nya kita samakan PO 121255. Selanjutnya di sini kita tulis untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2021, di sini perusahaan sudah menerima barang yang dipesan dari PT Montres. Nah, pertama-tama langsung kita ke menu pembelian, terus kita buat invoice pembelian, kemudian kita buat baru. Di sini kita masukkan nama masuknya PT Montres, lalu kita masukkan juga nomor PO-nya. Di sini langsung masuk angka-angkanya, kemudian tanggalnya jangan lupa 17 Januari 2021. Pembayarannya sudah terisi, kita masukkan juga biaya pengirimannya tadi sebesar 250.000. Sebesar 250.000. Pajaknya sudah benar, tadi 478.200, kemudian uang mukanya kita masukkan senilai 2 juta. Maka di sini totalnya adalah 3.510.200. Kalau sudah, langsung saja kita rekam. Ya sudah, langsung saja kita batalkan. Transaksi ke-10. Di sini disebutkan pada tanggal 20 Januari perusahaan membeli barang dari PT Matarangga sebagai berikut.
Di sini disebutkan bahwa pembelian dilakukan secara tunai dengan menggunakan pajak sebesar 10%. Langsung saja kita ke menu pembelian, lalu kita langsung buat invoice pembelian. Kita klik baru. Untuk nama pemasoknya kita tulis Utara Tengah, kemudian kita tidak checklistin jasanya karena ini kita membeli barang. Kemudian kita masukkan kode barangnya JH01, diterimanya sebesar 4, kemudian harga satuannya tadi 750.000, kemudian pajaknya tadi 10%. Jangan lupa kita checklist tunai karena pembayarannya menggunakan cash. Selanjutnya untuk JH02, kita masukkan penerimaannya 4 juga, terus satuannya 1.030.000. Kemudian pajaknya 10%. Selanjutnya untuk JH03, kita beli lagi sebanyak 4. Harganya 580. Kemudian pajaknya 10%. Kemudian di sini juga disebutkan ada biaya kirimnya sebesar 250.000, maka kita tulis di biaya lain-lain sebesar 250.000. Kita lihat lagi di sini beban pengiriman. Kita lanjutkan. Kemudian di sini maka total pajaknya itu jadi 944.000 dan total setelah pajaknya menjadi 10.634.000. Bila sudah, langsung saja kita, jangan lupa kita ubah tanggalannya menjadi 20 Januari 2021. Kita pastikan lagi. Oke. Bila sudah, langsung saja kita akan. Selanjutnya untuk transaksi ke-11 pada tanggal 20 terjadi pencairan giro dari PT Odora. Pertama-tama langsung saja kita ke menu kas dan bank, kemudian kita ke giro masuk. Kemudian di sini kita klik kanan, kemudian kita giro cair. Kita oke, kemudian banknya sudah benar. Tanggalnya sudah tanggal 20 Januari. Kemudian bila sudah, langsung saja kita rekam. Kita batalkan, nanti akan muncul pada menu penjualan, kemudian di sini kemasuk dari PT Odora. Selanjutnya untuk transaksi ke-12 pada tanggal 23 Januari 2021, perusahaan membayar hutang kepada PT Hodingki atas invoice 1 beserta benda yang dibebankan. Kemudian pembayaran dilakukan melalui transfer bank dan denda dimasukkan ke dalam akun beban lain. Pertama-tama kita langsung ke Zahir, kemudian kita klik menu pembelian. Kemudian kita klik pembayaran hutang usaha, kita buat baru. Penerimanya dari PT Hodingki, tanggalnya 23 Januari. Invoice-nya, invoice 1, kita tulis, coba dibayarnya sekian. Kemudian untuk biayanya kita lihat lagi. Jangan lupa nama akunnya ini pada beban lain, kita lanjutkan. Kita tulis di sini, kita klik. Karena ini bukan pembayaran giro, maka tidak usah di checklist gironya. Bila sudah, langsung saja kita
Kita batalkan. Di sini akan tertulis keterangannya. Selanjutnya untuk transaksi ke-13 pada tanggal 28 Januari 2021, perusahaan menyewakan satu set jam hias untuk acara pesta pernikahan keluarga Bapak Nurdin Halid. Nah, atas jasa tersebut, perusahaan menerima pendapatan sebesar 5 juta untuk masuk pajak, kemudian uang diterima melalui transfer bank. Pertama-tama kita langsung masuk ke menu Zahir, di menu penjualan, lalu kita buat di invoice penjualan. Kemudian kita langsung buat baru. Untuk nama pelanggannya atas nama Nurdin, karena di sini belum ada, maka kita buat baru. Customer atas nama Nurdin Halid. Langsung saja di sini kita rekam, ya. Kita oke. Jangan lupa tanggalnya kita masukkan tanggal 28 Januari 2021. Kemudian kita tulis di sini jasa dan juga tunai, karena tidak ada termin pembayarannya. Kemudian untuk deskripsi pesanannya kita tulis sewa pendapatan sewa jam hias. Kodenya kita masukkan. Di sini kita cari pendapatan jasa. Dikirimnya adalah 1, kemudian harganya adalah 5 juta. Menggunakan diskon VAT Kemudian kita lihat di sini total pajaknya menjadi 500.000 dan total setelah pajaknya 5.500.000. Bila sudah, langsung saja kita rekam. Kita batalkan, di sini akan tertera. Transaksi ke-14 pada tanggal 31 Januari 2021, di sini perusahaan membayar gaji karyawan untuk bulan Januari senilai 20 juta dan membayar beban administrasi bank bulanan sebesar 250.000. Pertama-tama di sini kita masuk ke menu kas dan bank, lalu ke menu kas dan keluar, kemudian kita buat baru dari bank ya. Kemudian penerimanya di sini belum ada, kita buat baru. Kita tulis ini pekerja employee dengan nama karyawan. Langsung saja kita rekam ya. Kita checklist. Jangan lupa kodenya kita masukkan beban gaji dan upah. Beban gaji dan upah. Beban gaji dan upah senilai 20 juta. Selanjutnya di sini kita masukkan lagi untuk membayar beban administrasi bank. Kita klik beban jasa bank. Kemudian di sini
senilai 250.000. Jangan lupa kita masukkan tanggalnya. Nilainya sudah sama, lalu langsung saja kita rekam. Untuk transaksi terakhir, pada tanggal 31 Januari 2021, perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk PPN masukan dan keluaran. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan atau PPN keluaran lebih kecil daripada PPN masukannya. Apabila PPN keluarannya lebih besar, maka sisinya harus dibayar ke kas negara, kemudian dianggap sebagai PPN kurang bayar. Namun apabila PPN keluarannya lebih kecil daripada PPN masukan, maka nantinya kita akan mengklaim di bulan berikutnya, atau kita sebut juga dengan PPN lebih bayar. Nah, pertama-tama untuk mengeceknya, kita langsung saja ke Zahir, kemudian kita buka buku besar. Pada menu buku besar di sini, kemudian kita lihat dari sini PPN masukannya. Untuk PPN masukannya nilainya sebesar 5.822.200. Kemudian kita tulis terlebih dahulu. Bila sudah, kita bandingkan dengan PPN keluarannya. Untuk PPN keluarannya itu senilai 2.612.000. Kita tulis, kemudian nanti kita kurangkan antara PPN masukan dengan keluarannya berapa. Nah, tadi saya sudah hitung nilai selisihnya itu menjadi 3.210.200, itu selisihnya. Namun karena PPN masukannya lebih besar daripada PPN keluaran, maka ini kita anggap sebagai PPN-nya lebih bayar. Nah, untuk penyesuaiannya nanti kita buat di menu buku besar ini, kemudian kita masuk ke transaksi jurnal umum. Kemudian kita buat baru. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu tanggal-tanggalnya, yaitu tanggal 31 Januari 2021. Kemudian kodenya kita masukkan di debit sebagai PPN keluaran. PPN keluaran di debit senilai 2612. 200. Kemudian selanjutnya untuk PPN dibayar di muka, karena kita membayar ya. Karena di sini belum ada, maka langsung saja kita ganti di PPH dibayar di muka ini, kita edit, kita ganti menjadi PPN dibayar di muka. Kita rekam, kita masukkan di debit juga senilai 3 juta, senilai selisih yang tadi sudah kita hitung, 3.210.200. Nah, selanjutnya barulah kita memasukkan PPN masuknya sebesar total dari PPN keluaran dan PPN dibayar di muka. Langsung ada perhitungannya, bila sudah langsung saja kita rekam. Kita batalkan. Di sini sudah ada keterangannya. PPN dibayar di muka, PPN keluaran pada PPN masukan. Kita batalkan. Kalau sudah kita rekam semua transaksi, kemudian jangan lupa di tiap transaksi itu kita tutup buku.
Cara untuk tutup bukunya, pertama-tama kita langsung masuk ke tutup buku di sini, kemudian kita tutup buku akhir bulan. Tujuannya apa? Agar pada laba rugi nanti langsung masuk akun-akun penyesuaian yang tadi sudah kita masukkan. Kita klik OK, kita klik ya, proses. Kemudian di sini ada evaluasi valuta asing, kita lanjutkan saja. Tadi sudah kita cantumkan ya 14.000 nominalnya, kita lanjutkan saja, lanjutkan. Untuk akun laba selisih kursnya kita masukkan di sini laba rugi selisih kurs. Kerugiannya juga sama. Ya sudah, kita lanjutkan, kita proses. Ya, kita oke lagi, kita ya. Seluruh saldo barang telah benar, kita sudah buat, kemudian langsung saja kita oke. Kita sudah untuk melihat laporan laba rugi, neraca, daftar jurnal semua transaksi, persediaan, kartu piutang dan hutang bisa kita lihat pada menu laporan yang ada di sini. Untuk laporan keuangannya, laporan laba ruginya kita lihat dari laporan keuangan, terus kita klik laba rugi standar, maka nanti akan muncul laporan laba rugi yang kita inginkan. Kemudian, apabila ingin melihat laporan keuangan, kemudian kita klik neraca, maka kita bisa melihat neraca standar yang ada di sana. Kemudian untuk penjualan kartu penjualan piutang, kita lihat dari laporan penjualan dan piutang, terus kita klik piutang usaha, lalu kita langsung ke kartu piutang mata uang dasar. Untuk laporan kartu utangnya kita bisa lihat di sini, laporan pembelian hutang, kemudian kita buka utang usaha, maka ada kartu hutang atau uang dasar. Selanjutnya untuk laporan persediaan, kita masuk ke laporan barang, kemudian kita masuk ke daftar barang umum, maka di sini ada laporan persediaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.